Drama pagi. Sayang, besok pagi keramas, ya? Jameson menarik selimut untuk istrinya sebelum kemudian memeluk guling hidupnya yang empuk, hangat dan wangi itu. Buat apa, Mas? Tadi pagi aku baru juga keramas. Protesnya. Karena biasanya Arumi keramas seminggu 3 kali. Karena menurut yang ia ketahui, keramas setiap hari malah tidak bagus untuk rambut. Biar kita nggak kalah saing sama pengantin baru di bawah, sayang. Astaga. Arumi memutar bola matanya malas. Kamu itu aneh aja, sih, Mas. Arumi benar-benar tak habis pikir dengan isi kepala suaminya. Pokoknya besok pagi kita keramas bareng. Kalau nggak mau, terpaksa Mas buat kamu mau nggak mau harus keramas. Terserah. Kamu mau keramas sendiri atau Mas paksa? Benar-benar ancaman yang membagongkan. Iya. Besok aku keramas sendiri. Aku udah ngantuk, Mas. Arumi tak kuat kalau mesti melayani suaminya. Ia sudah sangat lelah. Lagian cuma diminta keramas ini. Bukan perkara sulit. I love you, sayang. Jameson mengecup pipi Cubi yang menggemaskan itu sembari mengusap perut sang istri. Ada pergerakan-pergerakan kecil di sana, membuat tangan Jameson betah mengusap dan merasakan keberadaan putra mereka. Rasanya tak sabar menyambut kehadiran sang buah hati. Jameson tak menyangka akan merasakan kehidupan pernikahan yang bahagia bersama Arumi. Setelah sekian tahun ia berpetualang, berpindah dari satu wanita cantik satu ke wanita cantik yang lain. Tapi sama sekali ia tak merasakan bahagia. Yang ada hanya kepuasan sesaat, lalu yang tersisa setelah itu hanya rasa hampa, hambar dan kosong. I love you, Mas. Dan Jameson akan semakin bahagia ketika mendengar sang istri membalas ungkapan cintanya. Ia bersyukur memiliki wanita ini di dalam hidupnya. Berbeda dengan pasangan di kamar atas yang begitu hangat dan mesra. Maka di bawah, kamar pasangan pengantin baru itu nampak dingin dan sunyi. Mereka tidur bersebelahan tapi tak saling bicara. Dua-duanya sama-sama masih merasa canggung karena belum terbiasa tidur dalam satu ranjang berdua. Minggu depan kita pindah. Akhirnya Noah membuka obrolan juga supaya Anjani lebih rileks berada di dekatnya. Ya. Anjani menjawab singkat. Kamu mau kamar kita dicat apa? Tanya Noah lagi. Aku, terserah kamu saja. Anjani pikir ia tak akan lama tinggal di sana. Jadi biarlah Noah yang menentukan. Karena nantinya pria itu yang akan menempatinya. Noah melirik istrinya itu. Anjani sibuk lagi dengan ponselnya seolah tak tertarik dengan rencana mereka ke depan. Setiap ia mintai pendapat jawabannya selalu terserah dan terserah. Membuatnya sedikit kecewa dengan responnya. Paginya di meja makan besar itu, semua kursi terisi penuh karena ditambah kehadiran Anjani dan Noah. Sebenarnya Noah sedikit canggung untuk ikut bergabung. Tapi tak mungkin juga ia sarapan sendiri atau membeli dari luar. Sementara tuan rumah sudah menyiapkan makanan yang melimpah. Selamat pagi, sayang. Jameson yang terakhir datang dengan pakaian yang sudah rapi. Ia langsung mencium kening istrinya sebelum kemudian duduk di tempatnya, di ujung meja. Pagi anak-anak. Sapanya pada adik-adik iparnya. Pagi juga pasangan pengantin baru kita. Jameson menatap Noah dan Anjani dengan senyum penuh arti. Tentu saja senyum itu lebih ditujukan ke Noah, yang langsung memutar bola matanya malas. Sayang, aku mau ini sama ini. Jameson seperti biasa tinggal tunjuk satu persatu dan lauk-lauk itu akan berpindah dengan sendirinya ke piringnya melalui tangan sang istri. Kamu juga makan yang banyak, sayang. Biar makin seksi. Arumi melirik suaminya gemas. Memang aku masih kurang seksi apa? Gerutunya sebal. Tahu, tuh. Hanifah ikut menimpali dengan wajah juteknya. Ia tak habis pikir.
Bagaimana bisa kakaknya yang makin hari semakin seperti balon meledak itu malah cantik di mata kakak iparnya? Mau heran, tapi begitulah kenyataannya. Kalau Hanifah, makannya jangan banyak-banyak. Nanti siapa yang mau? Udah jutek, jelek, gendut lagi. Ejek Janeson. Ih, lagian aku juga nggak mau gendut. Dan sorry, ya, kakek ipar yang terhormat. Jutek-jutek begini banyak yang mau sama aku. Ngantri malah. Asek. Ngantri katanya, sayang. Pom bensin kali ngantri. Ledek Janeson dengan puas. Mbak Arumi. Hanifah meminta pembelaan dari kakaknya. Sudah, sih. Ya ampun. Kamu juga, Mas. Malu ada tamu. Arumi pusing sendiri kalau melihat suaminya dan Hanifah berdebat tak penting begini. Sementara Anjani nampak bingung haruskah melayani suaminya atau tidak. Maksudnya mereka bukan tuan rumah. Anjani yang memang pemalu juga belum terbiasa melakukan itu. Tapi kemudian malah Noah yang mengambilkan makanan untuknya dan membuat mereka saling menatap canggung. Kebetulan Janeson yang melihat itu langsung berdehem keras dengan maksud menggoda. Sontak saja Noah dan Anjani yang saling menatap menjadi kikuk sendiri. Lebih tepatnya Anjani yang kikuk. Sementara Noah rasanya ingin mengumpati suami Arumi yang mulutnya minta dilakban itu. Sayang, berangkat dulu. Janeson meminta ciuman pada istrinya. Tapi Arumi hanya memberikan kiss dengan menggunakan jari tangannya. Malu dan tak enak juga pada Noah dan Anjani. Kok pakai tangan? Protesnya. Arumi melotot. Janeson lebih melotot. Hingga akhirnya Arumi menyerah, ia mencium pipi suaminya berikut mencium punggung tangannya. Barulah pria itu tersenyum lebar. Nabila sayang. Kini giliran si bungsu yang dipanggil. Gadis cilik itu mendekat sambil cengengesan lalu mencium punggung tangan kakak iparnya. Nanti pulang, bawa Mbak Joanna, ya? Rupanya Nabila sudah rindu pada Joanna. Biasanya sebulan sekali Janeson memang selalu membawa Joanna menginap di rumah. Haduh, kamu kira martabak kali dibawa pulang? Ya harus dijemput dulu, dong. Janeson menggusak kepala si bungsu gemas. Kapan? Ya, nanti minggu depan, kalau Mbak Joanna libur. Lama, dong. Ya enggak, dong. Udah, Mas. Sana berangkat nanti kesiangan. Sela Arumi. Ya, udah. Mas berangkat dulu. Janeson mencium puncak kepala istrinya sembari melirik ke Noah yang duduk di ruang santai menyimak drama lebay di depannya. Hei, bro. Yang mesra, dong sama istrinya. Masa kalah sama pengantin lawas? Lihat, sayang. Dia yang nikah, kita yang keramas. Janeson tertawa puas. Mas, kamu itu usil banget, sih. Arumi buru-buru mendorong suaminya pergi. Supaya tak terjadi drama yang berkelanjutan. Arumi sudah ingin rebahan di kasurnya. Perutnya sudah ngap di bawah berdiri terus. Sekarang ia semakin mudah sekali merasa lelah. Nanti siang kalau aku telepon diangkat, ya, sayang. Biasanya juga aku angkat, Mas. Mana pernah ia tak menjawab telepon suaminya. Yang ada nanti terjadi perang dunia. Dikiranya dia keluar dan jalan dengan laki-laki lain. Padahal sehari-hari Arumi hanya mondar-mandir di rumah ini. Jangan dekat-dekat sama dia, sayang. Janeson masih saja khawatir si brengsek itu akan menggoda istrinya. Atau sebaliknya istrinya yang mungkin tergoda. Kalau ngobrol jangan lihat matanya. Jaga pandangan kamu. Ya ampun. Ya terus aku mesti lihat apa, Mas? Arumi pusing sendiri. Kamu nunduk aja, sambil lihat jempol kakinya. Ih, ngawur banget kamu. Melahirkan. Seminggu kemudian, akhirnya Noah membawa Anjani tinggal di ruko. Kebetulan ruko itu memang masih baru jadi tidak perlu banyak yang dirombak. Hanya cat kamar saja yang Noah ganti menjadi biru langit.
supaya ruangan menjavi lebih hidup dan berwarna. Untuk di lantai bawah, seperti rencana akan mereka gunakan sebagai tempat usaha. Noah memilih membuka counter pulsa juga aksesoris handphone. Nantinya Anjani yang akan menungguinya supaya istrinya itu tidak bosan jika hanya menganggur dengan keadaan kandungannya yang akan semakin membesar. Untuk modalnya, Noah sudah tidak peduli gengsi lagi. Ia meminjam modal pada Jameson. Dan untungnya si brengsek itu cukup berbaik hati memberinya pinjaman tanpa batas waktu yang ditentukan. Meski untuk itu ia harus mendengarkan ledekannya yang membuatnya sakit kepala. Kenapa? Noah mendekat melihat Anjani memegangi perutnya. Perut aku agak nyeri. Ucap Anjani sembari meluruskan kakinya di kasur yang sudah Noah siapkan di sana. Biasanya begini. Noah ingin memegang perut Anjani, tapi ia takut Anjani tak mengizinkannya. Bagaimanapun mereka memang sama-sama masih canggung. Kadang-kadang, jawab Anjani apa adanya. Jangan-jangan gara-gara kamu pakai korset? Mungkin. Kini Anjani sudah rebah di kasur. Perutnya bukan saja nyeri, tapi juga sedikit terasa panas. Lagian kenapa juga pakai korset? Mulai sekarang kalau ada apa-apa, kamu ngomong jangan dipendam sendiri. Nanti kalau kamu sama bayi kita kenapa-napa gimana? Noah berdecak. Ia bukan marah, tapi lebih ke khawatir. Mulai sekarang jangan biasakan jadi bisu lagi. Kamu bisa bicara. Kalau ada yang menghina kamu, posisi kamu nggak salah. Jangan cuma diam. Balas dia. Kalau kamu takut, kamu bisa ngomong sama aku. Aku suami kamu sekarang. Noah harus bicara keras seperti ini. Karena kalau tidak, sampai kapanpun Anjani akan terus menjadi manusia yang pasrah. Mungkin apa yang terjadi dalam hidupnya lah yang membentuk karakternya menjadi seperti ini. Tapi Noah tidak akan membiarkan Anjani nyaman dengan kediamannya lagi. Ia ingin Anjani menjalani hidupnya dengan normal. Karena setelah ia perhatikan, Anjani sangat sulit bicara pada orang yang punya karakter keras padanya dan dominan. Tipe keras yang lebih mengarah ke menghina atau sikap buruk. Sementara dengan mereka yang baik dan menerima. Seperti saat bersama Arumi, Anjani mudah sekali membaur dan tersenyum. Kalau kamu susah ngomong sama yang lain, kamu bisa cerewet ke suami kamu ini. Ucap Noah lagi. Ini bukan nasihat. Ini perintah. Paham? Noah menatap istrinya itu tajam hingga wanita itu kemudian mengangguk. Mana yang sakit? Dan untuk membuat Anjani lebih terbuka, ia juga memulainya dari dirinya sendiri. Ia harus bersikap layaknya seorang suami sehingga Anjani juga akan nyaman dan tidak menganggapnya orang asing lagi. Di sini, Noah memegang perut yang mulai membuncit itu dan mengusapnya lembut. Dulu, saat ia sakit perut, ibunya yang akan dengan sabar mengusapnya dan rasa sakit di perut itu akan sedikit berkurang. Nanti sore kita periksa. Takutnya ada masalah sama kandungan kamu. Noah mencoba terus bicara. Sejujurnya ia juga masih sedikit canggung menyentuh Anjani. Dan lagi ia pria normal yang punya nafsu, terlebih Anjani adalah istrinya sekarang. Boleh. Anjani memejamkan matanya. Usapan Noah benar-benar manjur mengurangi nyeri di perutnya. Dan kini ia malah mengantuk sekarang. Noah tak mengajak bicara lagi istrinya. Ia menatap wajah yang terlelap itu dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Jujur harus ia akui, Anjani itu bisa dikatakan cantik. Mirip sekali dengan ibunya, 11-12 malah. Maksudnya, apa yang membuat seorang ibu tega membenci anaknya sendiri dengan alasan yang tak masuk akal? Hanya karena Anjani terlahir sebagai perempuan. Kok pikiranku jadi kemana-mana, ya? Noah segera menyudahi usapannya dan menutup perut Anjani kembali. Ia sendiri lalu membongkar koper dan bermaksud menatanya. Sebenarnya koper Anjani hanya satu. Karena bajunya memang hanya sedikit. Tapi kemarin Arumi membelikan banyak sekali baju. Utamanya baju-baju hamil.
Makanya sekarang bertambah 3 koper yang khusus untuk keperluan Anjani. Noah membuka koper pertama. Isinya ada skincare dan kebutuhan kecantikan wanita, seperti alat makeup dan lain-lain. Lalu ada baju dalaman khusus wanita dan bahkan ada lingerie juga. Apa-apaan ini Arumi? Segala beginian dimasukin ke sini? Noah merentangkan pakaian kurang bahan tersebut. Dan tiba-tiba saja terbayang jika Anjani memakainya. Pasti seksi sekali, apalagi dengan perutnya yang sudah membuncit. Sialan! Otak gua jadi kotor begini. Keluhnya sembari melempar lingerie yang sudah mengacaukan otaknya itu. Hampir 1 jam lebih ia menata dan mengatur barang-barang sang istri dan tentu saja barangnya sendiri. Ia memandang kamar sempit itu dengan puas. Sampai kemudian matanya kembali ternoda dengan pemandangan di atas tempat tidur. Anjani berpindah posisi miring dengan rok yang menyingkap ke atas hingga memperlihatkan kulit pahanya yang putih bersih. Otaknya langsung traveling membayangkan ke bagian-bagian yang lain. Sialan! Lama-lama aku bisa gila begini. Noah menggusap rambutnya. Ia ingin mandi saja supaya otaknya tak terus traveling kemana-mana. Apa maksudnya kamu berhenti kuliah, Noah? Wina Brang mendengar kejujuran putranya. Sore itu Noah memutuskan untuk datang berkunjung ke rumah orang tuanya setelah sekian lama. Noah nggak cocok kuliah, Ma. Noah memilih jujur. Selama ini ia menjalaninya dengan terpaksa karena mengikuti kemauan orang tuanya. Dan hasilnya segala sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa memang hasilnya nihil. Pasti gara-gara mantan kamu itu kamu jadi nggak fokus. Sekarang ditambah kamu menikahi pembantu itu. Jadi mindset hidup kamu semakin rusak. Dari awal Noah memang nggak minat kuliah, Ma. Kalau memang nggak minat kuliah dari awal, kenapa baru bilang sekarang? Sudahlah. Kamu dipengaruhi apa sama Anjani sampai pemikiran kamu makin lama makin mundur begini? Cukup, Ma. Biarkan Noah menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dia sudah bukan anak kecil lagi. Dito yang sore itu pulang lebih awal akhirnya ikut menyela pembicaraan istri dan anaknya itu. Tapi pilihannya itu salah, Pak. Wina masih ngeyel mempertahankan prinsipnya. Sudahlah, Ma, kita sebagai orang tua pasti inginnya melihat anak kita bahagia. Kalau kuliah tidak membuat Noah bahagia dan malah tertekan untuk apa? Biarlah dia memilih jalannya sendiri. Selama itu positif, cukup kita dukung dan doakan dia. Dan tolong Mama berhenti menyalahkan Arumilah. Inilah, itulah. Dia sudah punya keluarga dan bahagia sekarang. Pun dengan anak kita. Sekarang dia sudah punya istri dan sebentar lagi punya anak. Yang lalu-lalu tidak perlulah kita ungkit-ungkit. Papa itu nggak ngerti perasaan Mama. Mama begini juga karena ingin Noah bahagia. Kalau mau Noah bahagia, cukup dukung apa yang membuatnya senang dan nyaman. Jangan bebani dengan permintaan Mama yang tak masuk akal. Tak masuk akal gimana maksud Papa? Bagian mana permintaan seorang ibu yang tak masuk akal? Wina tak terima. Kamu minta anak kita menceraikan istrinya setelah melahirkan. Apa itu masuk akal? Anak itu cucu kita, Ma, darah kita mengalir di sana. Apa kamu nggak punya hati? Noah nggak mencintai wanita itu. Pak, apa yang terjadi di antara mereka hanya kesalahan. Kalau bukan karena hamil duluan gak mungkin juga Noah mau menikahinya. Itu juga Mama yakin Noah itu cuma dijebak. Perempuan itu kan perempuan gak jelas. Hah? Terserah kamulah, Ma. Papa pusing kalau ngomong sama Mama. Itu kenapa Papa lebih baik dipusingin kerjaan daripada ribut sama Mama begini. Dito memilih menyingkir saja. Percuma bicara dengan orang egois yang tidak mau mendengar pendapat orang lain. Malah kita sendiri yang lelah dan makan hati. Noah, kamu laki-laki harus punya prinsip. Jangan apa-apa kamu nurut apa yang diminta ibu kamu. Kalau nasihat itu baik, kamu boleh ambil. Kalau nasihatnya buruk, Papa rasa kamu sudah bisa menentukan sikap apa yang harus kamu ambil. Setelah itu, Dito melanjutkan langkahnya lagi. Jangan dengerin papa kamu, Noah. Dia selama ini selalu sibuk dengan dunianya sendiri.
Mana tahu dia perasaan seorang ibu, istri dan anaknya. Wina nampak sewot menanggapi perkataan suaminya. Sementara Noah hanya bisa meraup wajah kasar. Selama ini keluarganya memang nampak baik-baik saja dari luar. Tapi sebenarnya tidaklah seharmonis itu. Sudahlah, Ma, jangan marah-marah terus. Ini Noah bawa kue buat Mama. Noah memberikan bungkusan yang ia bawa. Itu adalah kue buatan Anjani. Istrinya itu sekarang juga mencoba menjual makanan ringan buatannya di toko mereka. Bahkan terkadang juga mendapat pesanan pelanggan yang sering mampir. Noah sangat merasakan perubahan Anjani yang kini lebih banyak tersenyum dibandingkan saat masih bekerja di rumahnya. Ternyata perlakuan orang di sekitarnya sangat berpengaruh pada sikap Anjani. Jika di lingkungan toksik, wanita itu bisa menjadi sangat diam dan tertekan. Tapi jika di lingkungan yang menerimanya, maka istrinya itu juga akan rileks dan nyaman. Kue apa? Wina menerima bungkusan itu dari tangan Noah. Ini kue buatan Anjani, Ma. Apa? Reaksi Wina langsung seperti jijik. Ia langsung melempar bungkusan itu tanpa hati ke sembarang arah. Padahal Anjani yang sengaja menawarkan kue itu berharap mertuanya akan menyukai kue buatannya. Karena banyak sekali yang order ulang kue itu darinya. Jangan pernah sekali-kali kamu kasih Mama kue buatan wanita itu. Mama nggak sudi memakannya. Wina langsung bangkit berdiri dan pergi. Tak peduli pada Noah yang terduduk dengan tangan mengepal berusaha menahan emosinya. Sabar, Noah, sabar. Ia lalu meraih bungkusan kue itu kembali dan untungnya tidak sampai membuka dan kotor. Anjani bahkan menolak 2 orderan dari pelanggan setianya ketika mendengar ia akan berkunjung ke rumah orang tuanya dan memberikan kue itu untuknya. Tapi ibunya malah membuangnya seperti ini. Sini buat papa aja, Noah. Tiba-tiba Dito muncul lagi dan meminta bungkusan itu. Noah mendongak menatap ayahnya, lalu memberikan bungkusan itu. Bagaimana kandungan istri kamu? Sini bicara sama papa. Sudah lama kita nggak ngobrol, kan? Mau kemana lagi kamu, sayang? Jameson menanyai istrinya yang lagi-lagi bangkit dari duduknya. Saat ini mereka sedang berkumpul di ruang keluarga, menonton acara TV bersama. Perutku agak nyeri, Mas. Arumi mengusap perutnya yang membusung besar. Apa jangan-jangan sudah mau lahiran, sayang? Jameson langsung panik. Enggak, Mas. Biasa. Paling kontraksi ringan. Yakin cuma kontraksi ringan, Mbak? Hanifah ikut mendekat. Mbak, itu apa? Ada air. Jafas menunjuk ke kaki kakaknya. Ada cairan bening yang mengalir di sana. Ya Allah, sayang. Tiba-tiba kepala Jameson pusing dan ambruk. Ya ampun, Mas Joe. Mbak Arumi yang pecah ketuban, kenapa kamu yang pingsan? Hanifah benar-benar tak habis pikir dengan kelakuan kakak iparnya itu. Siapa yang pingsan? Mas cuma kepleset tadi. Jameson berdiri dan berusaha mencari alasan. Ini pertama kalinya ia melihat orang mau melahirkan. Jujur, ia sangat takut menghadapi hari ini. Ia takut istrinya kenapa-napa. Ya, udah. Kita ke rumah sakit sekarang. Jameson menyentuh istrinya seolah menyentuh benda yang rapuh. Java sama Tristan, kalian ambil perlengkapan melahirkan di kamar atas. Titah Hanifah. Sementara ia ikut mendampingi kakaknya. Sayang, mau digem dong? Galaklah, Mas. Aku bisa jalan sendiri. Iya, kayak kuat aja mau gendong Mbak Arumi. Berat tahu. Tugas Hanifah. Ya, tapi Mas nggak tega lihat kamu begini. Nanti kamu kenapa-kenapa gimana? Jameson sudah dalam mode panik tingkat akut. Ini cuma pecah ketuban, kok. Ibu aku dulu juga begitu dan nggak apa-apa. Malah Arumi yang nampak tenang. Iya, nih.
Mas Noah mah malah bikin orang jadi panik aja. Hanifah ikut mengomel. Ya, Mas, kan belum pernah lihat orang lahiran. Ya, udah. Makanya Mas diam aja, deh. Udah, Mbak Arumi nggak apa-apa. Ya ampun. Kenapa sih kalian malah pada ribut? Mbak pusing dengernya. Sela Arumi yang diapit duo Tom Jerry itu. Adik kamu amit-amit judesnya. Suami kakak tuh lebay. Hanifah tak mau kalah. Sementara Arumi sibuk memijat keningnya. Sebenarnya dalam hati Hanifah juga panik bukan main. Ia teringat ibunya yang meninggal saat melahirkan Nabila. Dan sekarang ia menjadi trauma melihat kakaknya mau lahiran seperti ini. Ia sangat takut kehilangan untuk kedua kalinya. Setelah drama itu, mereka ke rumah sakit dan langsung ke IGD. Arumi juga langsung ditangani oleh dokter di sana. Sus, kenapa istri saya kesakitan begini? Tanya Janeson ke perawat yang akan membantu persalinan. Arumi sudah berada di ruang tindakan dan sedang menunggu bukaan lengkap. Itu wajar, ya, Pak. Semua ibu melahirkan juga seperti itu. Bapak tunggu saja, tenang. Ibu baik-baik saja, kok. Memang gak ada obat pereda sakitnya, sus. Janeson frustasi sendiri melihat sang istri yang nampak seperti orang sekarat. Sementara Hanifah yang ikut masuk hanya bisa memutar bola matanya malas melihat kepolosan kakak iparnya itu. Yang namanya orang melahirkan ya sakitlah, Bambang. Astagfirullah. Ingin rasanya Hanifah berteriak begitu di telinga kakak iparnya itu. Sayang, sakit banget ayah. Arumi hanya mengangguk sembari menggenggam erat tangan suaminya. Tak lama Arumi diperiksa lagi dan ternyata bukaan sudah lengkap. Dokter segera membantu proses melahirkan normal, meminta Arumi untuk menarik nafas panjang dan mengejan. Jangan tanyakan bagaimana kondisi Janeson. Istrinya yang melahirkan. Ia yang ikut mulas dan menangis seolah akan ditinggal istrinya pergi untuk selamanya. Syukurnya, tak butuh waktu lama sampai kemudian terdengar suara tangis bayi. Janeson langsung menciumi wajah istrinya. Jangan tinggalin, Mas, ya, sayang. Janeson malah menangisi istrinya. Membuat yang di ruangan itu kebingungan. Jangan tinggalin, Mas. Pak. Istrinya masih hidup dan baik-baik aja ini. Kok ditangisin? Dokternya yang jadi bingung sendiri melihat kelakuan Janeson. Mas, aku masih hidup. Kenapa kamu nangis? Arumi juga yang jadi bingung sendiri. Janeson yang tersadar dengan kelakuannya kemudian berhenti menangis. Ia terlalu panik tadi. Sehingga ketika suara tangis bayi terdengar dan ia melihat Arumi memejamkan matanya. Dipikirnya istrinya meninggal. Oh! Ia menatap ke sekeliling dan melihat para perawat menahan senyum karena ulahnya. Syukurlah kalau kamu masih hidup, sayang. Aku gak mau jadi duda. Nanti aku gimana kalau gak ada kamu? Janeson kembali memeluk istrinya. Ya, Janeson benar-benar sangat takut. Ia sudah tak punya siapa-siapa lagi. Yang ia punya hanya Arumi seorang. Dan sungguh ia tak ingin kehilangannya. Bahagia. Tepat jam 9 malam, Anjani menutup tokonya. Noah masih belum juga pulang. Entahlah, mungkin suaminya itu menginap di rumah orang tuanya. Cuma memang sampai saat ini pria itu belum memberinya kabar. Setelah menutup rolling door, Anjani lalu naik ke atas. Hari ini sangat melelahkan. Ia bangun pagi-pagi sekali untuk membuat pesanan kue. Lalu jam 8:30 pagi ia membuka tokonya dan berjaga sampai semalam ini. Dibilang lelah, ya lelah. Namanya pekerjaan, meski cuma duduk tetap saja melelahkan. Anjani menatap ponselnya, ingin menghubungi suaminya tapi takut mengganggu. Hubungan mereka memang sudah begitu cair. Tapi tetap saja, Anjani berusaha membentengi hatinya. Semakin membesar perutnya, semakin mendekati waktu melahirkan. Maka akan semakin dekat pula perpisahan di antara mereka. Anjani ingin berpisah dengan bahagia. Ia tidak ingin menangis.
Kalau jodoh mereka hanya sebagai teman. Ia ingin menerima itu semua dengan lapang dada. Mandi dulu, ah. Anjani meraih handuknya lalu berjalan ke kamar mandi. Anjani tak berlama-lama di kamar mandi. Kurang dari 10 menit ia sudah keluar lagi hanya dengan memakai handuk. Ia tadi lupa mengambil baju ganti. Tapi pikirnya tak masalah ini. Toh, seperti suaminya malam ini tidak akan pulang. Anjani membuka pintu kamar sambil bersenandung kecil. Tapi suara senandungnya seketika langsung menghilang ketika melihat di dalam kamar ada orang lain, yang tak lain adalah suaminya sendiri. Oh! Wajah Anjani langsung memerah, gugup dan tangannya langsung memegang erat kaitan handuknya. Aku pikir kamu gak pulang. Ucap Anjani terbatas sembari melesat ke dalam untuk mengambil pakaian ganti. Sementara Noah sendiri juga sama gugupnya dan sibuk membuang muka. Sayangnya, dasar mata lelaki, tetap saja mencuri-curi pandang penasaran. Lagi pula pemandangan yang ingin dilihatnya juga pemandangan halal. Brak! Pintu menutup kembali setelah Anjani keluar membawa baju gantinya. Kenapa nggak ganti baju di sini aja, sih? Gumam Noah lirih. Dan setelah sadar apa yang diucapkannya, ia langsung memukul mulutnya yang kelepasan bicara. Itu tandanya kamu masih normal, Noah. Gumamnya lagi sembari melepas jaketnya. Lalu juga mengganti celana jeans yang dipakainya dengan celana rumahan yang santai. Kue dari aku nggak dibuang, kan? Anjani mencoba membuka pembicaraan di meja makan, berusaha mengalihkan rasa malu dari kejadian di atas tadi. Kenapa harus dibuang? Noah tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Itu akan menyakiti hati Anjani. Papa suka banget kue dari kamu. Lain kali katanya mau lagi. Terangnya lagi. Kali ini jujur. Papanya memang menyukai kue buatan menantunya. Oh, iya. Anjani tersenyum senang. Ia sudah takut kalau makanan darinya tak akan diterima oleh mertuanya. Hei, masa bohong? Lain kali kita ke sana bareng-bareng. Gak apa-apa? Anjani tak yakin dengan ajakan itu. Ya gak apa-apa. Namanya juga main ke rumah mertua. Anjani nampak terdiam. Entah kenapa ia malah sedih mendengar kata mertua. Karena mereka hanya akan menjadi mertua sementaranya. Cepat atau lambat mereka akan berpisah dan ia tidak akan punya keluarga lagi. Ah, tidak. Ia akan hidup berdua dengan bayinya. Kenapa? Noah menatap Anjani yang tiba-tiba diam. Enggak. Anjani mengeleng canggung lalu kembali melanjutkan makan malamnya. Noah membeli ayam bakar tadi. Makanan yang diketahui sebagai makanan kesukaan istrinya. Setelah makan, mereka kembali naik ke atas. Anjani ingin beristirahat tapi Noah melarangnya. Setelah makan jangan langsung tidur. Oh. Anjani yang sudah mau rebah, urung melakukannya. Ia kembali duduk tegak. Arumi sudah lahiran. Lihat anaknya mirip si Jojon. Noah menunjukkan status terbaru Hanifah dengan wajah menahan tawa setelah menyebut nama Jojon. Hei, kok Jojon? Bukannya Lukas? Nanti papanya marah, lo. Anjani tertawa mendengar panggilan Noah untuk suami Arumi. Ia tahu kalau mereka berdua memang tidak pernah akur. Biar aja. Siapa suruh nyebelin? Noah tertawa puas. Besok kita ke sana, ya? Boleh. Setelah itu mereka kembali sama-sama diam. Bingung untuk bicara tentang apa lagi. Selalu seperti ini setiap malam. Noah dengan pikiran mesumnya yang mendadak sering kumat sejak sering tidur seranjang dengan istrinya. Dan Anjani yang berusaha belajar mengikhlaskan kebersamaan mereka yang akan segera berakhir setelah buah hati mereka lahir. Kira-kira nanti anak kita mirip siapa, ya? Noah membuka obrolan lagi. Maunya, sih, mirip Yan Wow. Canda Anjani yang memang mengidolakan aktor dari negeri gingseng itu. Kok Yan Wow?
Ayahnya, kan aku. Siapa Yanwo? Entah kenapa Noah kesal Anjani malah ingin anak mereka mirip pria lain. Apa-apaan? Sementara Anjani malah tertawa melihat reaksi Noah yang menurutnya lucu. Padahal ia hanya bercanda tapi suaminya malah menanggapi serius. Kenapa ketawa? Memang ada yang lucu? Tanyanya bingung. Anjani menggelengkan kepalanya sembari menutup mulutnya yang tertawa. Kamu nggak tahu Yanwo? Tanyanya kemudian. Ya enggak lah. Emangnya dia orang penting sampai aku mesti kenal dia? Balas Noah ketus. Tak suka Anjani terus membahas laki-laki lain. Mana namanya aneh lagi? Yanwo? Nama apaan itu? Batinnya. Kenapa nggak sekalian genderuwo? Sementara itu tawa Anjani semakin pecah. Merasa lucu dengan reaksi Noah. Kenapa ketawa terus sih? Lah terus kenapa kamu kesel? Ya, kenapa kamu maunya anak kita mirip dia? Aku, kan cuma bercanda. Anjani berusaha sekuat tenaganya meredam suara tawanya. Terus siapa itu genderuwo? Noah masih kesal. Kok genderuwo? Chayan Wow, itu lo, artis Korea. Masa kamu nggak tahu? Anjani akhirnya menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka. Noah diam. Malu. Tapi juga masih kesal. Ia langsung searching ngembah Google untuk tahu si Yanwo. Gantengan mana? Sih, sama gue. Batinnya sembari men-scroll layar ponselnya ke bawah. Keesokannya, sesuai rencana mereka akan menjenguk baby Lucas. Mereka ke sana sore hari, karena Noah masih ada kesibukan. Ia dan teman-temannya berencana membuka cabang baru untuk cafe mereka dan saat ini sedang survei tempat, mencari lokasi yang kira-kira cocok untuk usaha mereka. Nggak apa-apa, kan naik motor? Tanya Noah ke Anjani. Kenapa memangnya? Aku malah biasa jalan kaki. Anjani malah bingung suaminya bertanya seperti itu. Meski orang tuanya orang mampu, tapi selama ini Anjani jarang sekali merasakan fasilitas yang orang tuanya punya. Ia biasa jalan kaki, atau naik angkutan umum jika ingin pergi kemana-mana. Takutnya kamu gak nyaman. Sementara suami kamu ini belum punya mobil. Noah terkekeh. Aku malah lebih suka naik motor. Jujur, Anjani sedikit punya trauma jika naik mobil. Karena itu mengingatkannya pada kecelakaannya dengan Devano. Meski ia juga pernah kecelakaan waktu naik motor saat membonceng Manda. Tapi Anjani malah tak begitu trauma dengan kejadian tersebut. Ya, udah. Ayo naik. Noah menyerahkan helm di tangannya ke sang istri. Dan Anjani menerima dengan semangat. Ya, ia suka diajak jalan keluar. Selama tinggal di sini, ia jarang sekali keluar ruko. Sekalinya keluar paling hanya ke pasar yang tak jauh dari rumah atau mengantar pesanan orang. Itu pun tak jauh-jauh dari ruko. Assalamualaikum. Anjani dan Noah mengucapkan salam bersamaan saat membuka pintu ruangan Arumi. Waalaikumsalam. Arumi dan Janeson juga menjawab berbarengan. Anjani, Noah. Ayo masuk. Arumi mempersilahkan dengan ramah. Sementara Janeson nampak dengan bangga menggendong jagoannya. Mana John, Rum? Tanya Noah yang memang sengaja ingin membuat Janeson emosi. Apa kamu bilang? Lo bosan hidup? Dan benar saja, Janeson langsung terpancing emosi. Hadeh, emosian banget bapak satu ini. Lagian nama Jojon juga bagus. Sembarangan. Tagih hutangnya, sayang. Bunganya 100%. Biar aja dia jadi gembel. Enak aja. Bikinnya aja susah payah dipanggil Jojon. Janeson masih tak terima Lucasnya yang gembul dan menggemaskan ini dipanggil Jojon. Emang bikinnya gimana sih? Jungkir balik? Apa sampai pakai gaya roll depan roll belakang? Iyalah. Jelas. Kita bikinnya sambil kayang, ya, sayang. Emang situ pakai gaya batu. Bapak-bapak.
Tolong jangan berantem, ya. Dedeknya baru bobok itu, Mas. Arumi pening sendiri melihat dua manusia ini kalau bertemu ada saja yang diribut. Mending kalau yang diributkan hal yang penting. Mana apa itu tadi yang suaminya bilang. Pakai gaya kayak katanya, padahal aslinya Lukas jadi pakai gaya batu seingatnya. Dia yang mulai, sayang. Anjani ayo duduk. Arumi mempersilahkan Anjani yang juga nampak menahan tawa melihat suami mereka yang seperti tikus dan kucing. Noah dan Anjani tak berlama-lama menjenguk baby Lukas. Setengah jam kemudian mereka sudah berpamit. Itu karena mereka tahu Arumi butuh istirahat. Terlihat dari wajahnya yang kelelahan dan kurang tidur. Begitupun dengan Jameson, sepertinya mereka berdua begadang semalaman. Kamu mau kemana? Tanya Noah setelah mereka keluar dari ruangan Arumi. Kemana? Anjani bingung. Memangnya kemana? Pulang, kan? Tanyanya polos. Gak pengen jalan-jalan gitu? Memang boleh? Anjani sebenarnya ingin, tapi ia takut mengganggu waktu suaminya. Atau bisa jadi suaminya lelah. Ya, bolehlah. Kamu pengennya kemana? Aku pengen nonton. Jawab Anjani malu-malu. Selama ini ia belum pernah ke bioskop. Setelah lulus sekolah ia sibuk bekerja dan mengurus neneknya yang lumpuh. Tak ada waktu untuknya memanjakan atau menyenangkan diri keluar. Itu karena neneknya tidak mau ditinggal lama-lama olehnya. Neneknya selalu ketakutan. Boleh, kan? Tanya Anjani dengan binar polosnya. Dan entah kenapa setiap reaksi yang Anjani tunjukkan selalu menarik perhatian dari Noah. Pikiran pria itu bahkan bisa traveling kemana-mana hanya karena melihat senyum istrinya. Noah? Anjani mengulang pertanyaannya melihat suaminya malah menatapnya seperti itu. Jelas Anjani merasa malu dan gugup. Ya? Noah akhirnya tersadar dari pikiran kotornya. Kenapa? Ada yang salah sama muka aku? Anjani mengusap wajahnya. Mungkin make-upnya ada yang luntur atau ada bekas makanan di mulutnya. Gak ada. Noah meraih tangannya Anjani lalu menggandeng istrinya itu menuju ke parkiran. Tentu saja sikap Noah itu membuat Anjani menjadi bingung. Maksudnya, apa arti dari sikap pria ini? Anjani hanya takut ia akan berharap lagi. Malam itu setelah dari bioskop, Noah mengajak Anjani berkeliling kota. Sesekali mampir untuk kulineran di pinggir jalan. Sederhana, tapi sangat mengasihkan. Anjani benar-benar bahagia malam ini. Dulu, ia hanya bisa memimpikan hal-hal semacam ini. Tapi kini Noah telah mewujudkannya. Noah, hujan. Mereka saat ini di motor. Dan Anjani merasakan tetesan air hujan di tangannya. Masak? Noah otomatis menambah kecepatan motornya. Benar saja, semakin lama air hujan semakin menderas. Padahal tadi cerah-cerah saja. Atau mereka yang terlalu semangat hingga tak menyadari bahwa cuaca mulai berubah. Iya. Gimana ini? Aku nggak bawa mantel. Mau berhenti dulu? Boleh. Daripada kenapa-kenapa. Anjani khawatir juga jika berkendara dalam keadaan hujan deras begini bisa berbahaya. Noah akhirnya berusaha mencari tempat yang sekiranya bisa menjadi tempat berteduh. Hingga ia menemukan kedai mie ayam yang telah tutup. Ia membelokkan motornya di sana. Dengan keadaan mereka yang sudah basah kuyup. Baju kamu basah. Kamu juga. Nanti sampai rumah langsung mandi biar nggak masuk angin. Noah menarik tangan Anjani untuk duduk di kursi yang ada di sana. Mereka sama-sama mengeratkan jaket demi menghalau hawa dingin. Tapi rasanya percuma. Hujan terlalu deras. Pun angin juga berhembus cukup kencang. Maaf, ya. Noah merasa bersalah telah membawa Anjani ke situasi ini. Kenapa minta maaf? Aku bahagia malam ini. Jawab Anjani jujur dengan senyum tulusnya yang membuat Noah terpana.
Terlepas dari keadaan mereka yang terdampar di pinggir jalan seperti ini, Anjani sangat menikmati malam ini. Pun sebaliknya dengan Noah. Sudah lama ia tidak merasakan perasaan seperti ini, lepas dan bebas. Terakhir kali ia merasakan perasaan seperti ini adalah ketika menghabiskan waktu dengan Arumi. Tapi itu sudah sangat lama sekali. Sebelum kemudian hatinya dihancurkan berkeping-keping dengan keputusan mantan kekasihnya itu yang mengakhiri hubungan dengan sangat tiba-tiba dan kemudian terdengar kabarnya menikah dengan yang lain. Aku jarang keluar. Anjani mulai bercerita. Aku juga hanya punya satu teman. Ungkapnya jujur. Ia memang bukan orang yang mudah bergaul. Sikap diamnya membuat orang lain segan untuk mendekat. Bahkan banyak yang menganggapnya sombong. Padahal Anjani hanya tidak bisa memulai lebih dulu untuk bicara. Ia butuh didekati lebih dulu. Terima kasih untuk malam ini. Ucap Anjani sekali lagi. Wajahnya yang tersenyum selalu nampak cantik di mata Noah. Hanya saja pria itu tidak berani memujinya secara langsung. Aku juga terima kasih untuk malam ini. Balas Noah kemudian yang membuat Anjani kembali menoleh. Kali ini penasaran. Apa yang membuat Noah berterima kasih padanya? Terima kasih sudah membuatku merasakan kembali perasaan ini. Noah merapatkan jaketnya. Perasaan apa? Seperti biasa. Setiap apapun yang terucap dari bibir Noah membuatnya berharap pada sesuatu. Dan meski ia sudah membentengi dirinya dengan tembok yang tinggi, hal seperti ini tidak bisa dihindarkan. Perasaan bahagia. Noah menoleh dengan senyumnya. Dulu aku sangat mencintai Arumi. Duniaku juga hanya seputar dia dan dia. Semua yang aku lakukan semua demi dia. Sampai akhirnya, dia menghancurkan semuanya. Dan kamu tahu sendiri, aku seperti kehilangan arah setelah itu. Aku berusaha melakukan berbagai cara supaya bisa melupakannya. Aku juga melakukan berbagai cara supaya bisa bahagia lagi. Tapi semuanya gagal. Noah menerawang jauh pada bulan-bulan kelam dalam hidupnya. Saat ia frustasi dan rasanya ingin mati saja. Tapi ia tak menyangka pada akhirnya rasa sakit itu akan menghilang pada waktunya nanti. Ya, sakit itu telah hilang kini. Tapi malam ini aku bahagia lagi, dengan yang lain. Noah melirik Anjani yang kemudian nampak malu dan memalingkan pandangannya. Anjani tidak berani berpikir jauh. Ia hanya malu karena bagaimanapun perasaannya pada pria ini sesuatu yang tidak bisa dicegah. Apa kamu pernah membenci Mbak Arumi? Anjani memberanikan diri bertanya. Ia selalu memanggil Arumi Mbak. Padahal usianya jauh lebih tua. Entah kenapa ia merasa lebih nyaman memanggil seperti itu. Noah sepertinya nampak baik-baik saja berkomunikasi dengan mantan kekasihnya. Semua nampak normal. Yang ia lihat mereka seperti dua orang yang tidak ada hubungan apapun sebelumnya. Benci? Noah mencoba menelaah hatinya. Dulu mungkin sempat ya. Benci tapi juga cinta. Arumi punya alasan menikah dengan si Jojon itu. Noah terkekeh ketika mengingat suami Arumi yang lebay dan menyebalkan itu. Ya, aku nggak bisa menyalahkan Arumi dengan pilihannya. Tapi sekarang aku sudah sampai di level bahagia melihatnya dengan yang lain, ngerti nggak? Kamu sudah ikhlas? Anjani mencoba memahami maksud dari kalimat yang diucapkan Noah. Ya, bukan sekedar ikhlas di mulut tapi di belakang nangis. Tapi aku benar-benar ikut merasakan bahagia ketika melihat dia bahagia dengan apa yang dia pilih. Dan dia memang nggak salah pilih. Harus aku akui memang Jojon orang yang tepat untuk Arumi. Noah kembali tertawa. Dan sepertinya kamu cukup ada andil untuk membuat aku bisa sampai di titik ini. Ucap Noah kemudian yang membuat Anjani kembali salah tingkah. Itu karena tatapan Noah juga terasa berbeda. Anjani buru-buru memalingkan wajahnya. Tapi di detik berikutnya ia merasakan hangat di pipinya. Dan ia tahu itu adalah sebuah kecupan lembut di tulang rahangnya. Sebuah kecupan yang membuatnya sontak menoleh dengan kegugupannya yang nampak nyata. Wajah gugup yang membuat Noah benar-benar gelap mata.
Anjani terlihat sangat cantik dengan ekspresi itu. Hingga Noah tak tahan jika mereka hanya duduk dan bicara. Ia juga ingin merasakan manisnya bibir yang membuka itu. Dan Noah kali ini benar-benar melakukannya. Di balik guyuran hujan deras itu, dua sejoli itu saling bertukar saliva dan kehangatan. Awalnya Anjani nampak terkejut. Tapi Noah langsung menahan tengkuk istrinya itu dan memperdalam ciuman mereka. Ini adalah momen pertama kali di mana Noah merasakan jantungnya berdebar hebat ketika dekat dengan seorang wanita. Dengan Arumi, Noah belum sampai di tahap ini. Mencium di pipi mungkin pernah. Tapi Arumi tipe yang keras membuat batasan dalam hubungan mereka yang belum sah. Dan Noah memanglah yang lebih bucin. Sehingga ia juga begitu mematuhi apa yang sudah ditetapkan Arumi dalam hubungan mereka. Ia mendapatkan cinta Arumi setelah menunggu sekian lamanya. Tentu saja ia tidak ingin merusak hubungan yang susah payah ia perjuangkan itu. Hanya karena nafsu sesaat yang akan membuat Arumi marah padanya. Noah baru melepaskan ciuman itu setelah mereka sama-sama kehabisan nafas. Dan di saat hujan mulai sedikit mereda rintiknya, Noah tahu Anjani sedang malu. Jadi ia terus memberikan perhatiannya. Supaya Anjani semakin terbiasa dengan kedekatan mereka. Ia merapatkan jaket yang istrinya itu pakai dan merapikan rambut panjang Arumi yang berantakan karena ulahnya. Mau pulang sekarang? Sebuah pertanyaan yang seakan mengandung sebuah arti di baliknya. Dan lagi-lagi membuat Anjani malu untuk menjawabnya. Tapi masih hujan. Cuma gerimis. Nggak apa-apa, kan? Daripada kita nunggu di sini. Sampai kapan? Terserah kamu. Mereka tiba di ruko dalam kondisi basah kuyup. Sempat terfikir untuk mampir membeli mantel tadi. Tapi karena sudah terlanjur basah, mereka memilih labas saja. Kamu yang mandi dulu. Noah membuka jaket dan kaosnya. Sementara Anjani sedang memanaskan air untuk mandi mereka. Karena bisa menggigil kalau mereka nekat mandi dengan air dingin. Anjani berusaha untuk tidak melihat ke arah suaminya. Setelah apa yang terjadi pikirannya menjadi kotor sekali. Bahkan jantungnya masih belum normal sampai saat ini. Tapi ternyata tak semudah itu menghindar. Kini pria itu malah mendekat dan memeluknya dari belakang. Entah apa artinya ini. Maksudnya Anjani tahu apa yang suaminya mau. Ia hanya takut dengan perasaannya yang akan semakin terjerumus dalam. Tapi Anjani juga tak bisa menolak ketika untuk kedua kalinya ciuman itu terjadi. Pun ketika terdengar suara kompor dimatikan. Anjani tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita mandi nanti. Bisikan itu terasa menghanyutkan. Anjani hanya bisa pasrah ketika tubuhnya diangkat ala bridal style menuju ke kamar mereka. Hujan kembali menderas di luar sana. Membuat suasana semakin syahdu dan memabukkan, sangat mendukung untuk bercinta. Ya, Noah sudah menunggu lama untuk ini. Ia pria normal dan tanpa Anjani tahu bahwa setiap malam ia terus tersiksa untuk menahan diri. Bahkan seringkali Noah kesulitan tidur. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana untuk memulai. Dan semuanya terlepaskan sudah malam ini. Noah tidak sanggup untuk menahan lebih lama lagi. Meski ia juga tidak bisa sembarangan. Ia tahu Anjani sedang hamil saat ini. Mas, asiku aku tetap nggak keluar. Arumi mulai khawatir. Ini sudah hari ketiga dan air asinya belum juga keluar. Padahal ia sudah mengusahakan apapun, seperti makan sup daun kelor, minum obat pelancar ASI, dan lain-lainnya. Tapi tetap saja air asinya tidak keluar. Terpaksa juga bayi mereka minum susu formula. Karena Lucas terus saja menangis. Mereka tidak punya pilihan lain. Ya mau gimana lagi, sayang? Mungkin memang susunya buat papa aja, ya, nak? Jameson malah santai saja menyusui Lucas dari botol. Iya, papa. Susu mama buat papa aja. Bisa-bisanya Jameson membuat suara kecil seolah Lucas bisa bicara. Mas, Arumi sebal sendiri melihat suaminya sesantai ini. Ya terus, Mas mesti gimana, sayang?
Apa Mas bantu sedot sini? Benar-benar usul yang membagongkan. Ih, itu mah maunya kamu. Arumi manyun. Jameson tertawa tanpa dosa. Ya udah, sih, sayang. Kita tunggu lagi. Siapa tahu besok keluar. Kakak ipar bikin ulah apa lagi, Mbak? Hanifah yang baru datang curiga melihat kakaknya manyun. Sudzon aja kamu kerjaannya jadi orang. Jameson tak terima. Ya Mang situ sukanya bikin masalah. Masa istrinya baru pecah ketuban aja mau pingsan. Tawa Hanifah meledak penuh ejekan. Hah? Siapa yang pingsan? Enak aja. Mas itu kepleset, sayang. Jameson membelah diri. Tak ingin harga dirinya hancur di depan istrinya. Meski sebenarnya sudah hancur dari lama. Apalagi pas di rumah sakit, Mbak. Masa orang melahirkan dimintain obat pereda nyeri? Kocak! Kocak! Tawa Hanifah makin meledak. Bahkan ia sampai memegangi perutnya yang sakit karena terlalu banyak tertawa. Sementara di tempatnya Jameson nampak melirik sengit ke adik iparnya yang selalu saja mengungkit-ungkit kejadian di rumah sakit. Hancur sudah reputasinya. Yang parahnya lagi waktu nangisin Mbak Arumi karena dikira meninggal. Dokter sama susternya aja sampai pada sakit perut. Kocak sumpah. Astagfirullah. Punya kakak ipar begini amat. Suruh ngelawak aja suaminya, Mbak. Hanifah dan Arumi kompak tertawa. Anggap aja nggak ada orangnya, nak. Mereka orang gila. Jameson memilih curhat saja pada Lukas yang sibuk menyusu. Noah menjadi ayah. Wanita itu menatap potret kebahagiaan yang diunggah oleh mantan kekasihnya. Bibirnya tersenyum miris. Ya, Jameson kini telah berbahagia. Pria itu telah memiliki seorang bayi yang begitu tampan dari istrinya. Istri gendut yang dengan bangga Jameson sering unggah fotonya. Elvia mengikuti media sosial Jameson sejak lama. Pria itu sejak dulu tidak pernah sekalipun mengunggah satu foto wanita pun di media sosial pribadinya. Termasuk deretan mantannya yang konon katanya cantik dan seksi itu. Tak satu pun mendapatkan kesempatan muncul di akun pribadi pria itu. Hanya Arumi, satu-satunya wanita yang kemudian mendapatkan kesempatan itu. Wanita sederhana, yang justru tanpa malu Jameson tunjukkan ke khalayak umum. Bahkan meski wanita itu sudah banyak mengalami perubahan pada tubuhnya setelah hamil anak pertama. Jameson tanpa malu sering mengungkapkan kata cintanya untuk sang istri melalui kata-kata manis yang ia sematkan di setiap postingannya. Mama nggak mau nikah juga dan punya baby kayak papa. Joanna mendekat ke sisi pembaringan ibunya. Saat ini Elvia sedang dirawat di rumah sakit karena sakit tipes. Dan Joanna adalah orang pertama yang menjenguknya. Anak yang pernah tak ia harapkan kehadirannya. Malah yang kini menemaninya di saat ia butuh teman dan dukungan. Mama pengennya juga nikah, sayang. Tapi belum ada jodohnya. Jawab Elvia sembari tersenyum lemah. Ia sudah merelakan Jameson bahagia dengan yang lain. Tapi tidak mudah bagi Elvia untuk memulai sebuah hubungan baru. Kini ia fokus menata hatinya. Berusaha untuk keluar dari lingkaran masa lalu yang sulit sekali ia lupakan. Nanti Joanna cariin, deh. Joanna berusaha menghibur mamanya. Elvia tersenyum. Joanna nggak benci sama mama. Tanya Elvia kini dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Joanna harus benci sama mama? Karena mama sudah membuat Joanna lahir dengan satu tangan. Air mata Elvia mengalir deras. Joanna sudah sebesar ini, tapi ia belum sekalipun meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Joanna hanya punya satu tangan bukan karena mama, tapi karena memang Allah sudah menakdirkan Joanna lahir dalam keadaan seperti ini. Jawab Joanna berusaha membesarkan hati ibunya. Mama minta maaf, sayang. Tangis Elvia pecah. Ia meminta dipeluk oleh putrinya. Maaf, Mama banyak salah sama kamu. Maaf, Mama belum bisa menjadi ibu yang baik buat kamu.
Mama nggak punya salah sama Joanna. Kok? Mama juga tetap mama yang terbaik. Joanna memeluk ibunya erat. Sungguh tidak ada kebencian di hatinya untuk wanita ini. Joanna menyayangi Elvia sebagaimana seorang anak menyayangi ibu kandungnya. Sayang! Pagi-pagi rumah sudah heboh gara-gara Jameson tak menemukan Lucas di box bayi. Apa? Sih, Mas? Arumi sampai kaget sendiri mendengar teriakan suaminya. Lucas mana? Kok nggak ada? Jameson khawatir. Lucas diculik. Jawab Arumi sekenanya. Apa? Diculik sama adik-adik ipar kamu, Mas. Lucas di bawah. Arumi memutar bola matanya malas. Hah? Jameson menarik nafas lega. Bikin kaget aja kamu. Ya, lagian. Pagi-pagi sudah heboh sendiri. Kalau karyawan kamu lihat kelakuan kamu lebay begini di rumah. Hilang sudah wibawa kamu, Mas. Ya enggak, dong, sayang. Aku kan juga menyesuaikan sikon. Di kantor waktunya serius. Di rumah waktunya menjadi diri sendiri. Tapi kayaknya dulu kamu nggak begini amat, Mas. Ini juga menyesuaikan sikon, sayang. Di rumah dulu cuma ada mama. Terus aku suruh becicilan sama siapa? Jameson membelah diri. Yuk, sayang. Mumpung Lucas ada yang bawa kita main sebentar. Tiba-tiba Jameson menarik tangan istrinya dengan pandangan penuh arti. Main apa, Mas? Arumi belum sudah panik sendiri. Main kelereng, sayang. Jameson mulai kesal istrinya tak peka. Ya main itulah. Memang kita mau main apa lagi? Ya, tapi Lucas. Lucas biasanya betah sama Hanifah. Kamu gak nyusuin ini. Udah puasa berapa bulan ini, sayang? Berapa bulan apanya, Mas? Lucas saja baru 2 bulan. Arumi mencubit perut suaminya gemas. Ya, itu sudah 2 bulan, sayang. Kamu pikir aku nggak pusing apa? Tapi aku nggak pusing. Jawab Arumi polos. Ya jangan samain laki-laki sama perempuan lah, sayang. Bedalah. Ini kita ngobrol terus kapan mulainya? Keburu si nenek lampir ke sini nanti. Siapa nenek lampir? Arumi mendelik. Ya Hanifah. Siapa lagi? Dia adikku, loh, Mas. Arumi tak terima. Lah, sih. Mas juga dipanggil. Geran dong, kok? Masa, sih? Arumi tertawa. Tak habis pikir dengan kelakuan suami dan adiknya yang sudah seperti musuh bebuyutan itu. Mbak Arumi! Lu kesik! Benar saja dugaan Jameson. Nenek lampir datang di waktu yang sangat tidak tepat. Hanifah muncul di depan pintu dengan wajah tanpa dosa. Kalau Ik yang dibersihin, dong. Jameson kesal. Gagal sudah mau olahraga pagi. Enggak Jijik. Lah, sih. Dulu siapa yang nyebokin Nabila? Tanya Jameson penasaran. Ia pikir mereka bersaudara saling bekerja sama. Ya Mbak Arumilah sama Jafas. Jujur Hanifah. Karena pernah ia sekali mencoba dan malah muntah-muntah. Ya ampun. Jameson menggaruk kepalanya yang tak gatal. Terus nanti kalau kamu punya anak sendiri gimana? Ya nggak gimana-gimana. Ngapain dipikirin sekarang? Mikirnya nanti aja. Sekarang masih sekolah juga. Masih lama juga nikahnya. Jameson termangu. Ternyata saudara yang lahir dari satu pabrik pun sifatnya bisa berbanding langit dan bumi. Sableng adek kamu. Biarin. Nih, anaknya. Sana bersihin yaknya. Hanifah malah memberikan Lucas ke gendongan Jameson. Lo, aku mau kerja. Hanifah. Jameson mulai emosi. Udah. Sini, Mas. Biar aku aja. Arumi buru-buru menyela.
Bisa panjang urusan kalau duo Tom Jerry ini sudah ribut seperti ini. Bikin apa? Noah menengok istrinya yang sedang mengaduk sesuatu yang berwarna merah di dalam panci. Lagi mau bikin manisan. Anjani menoleh dan tersenyum tipis. Senyum yang langsung disambut kecupan oleh sang suami. Noah sepertinya kini bisa merasakan apa yang Jameson rasakan yang suka pamer kemesraan itu. Karena memang rasanya ia juga ingin terus bermesraan dengan Anjani kapanpun dan dimanapun. Manisan apa? Manisan kolang-kaling. Emang enak? Gimana? Ya? Anjani bingung. Tergantung selera. Ada yang suka, ada yang enggak. Noah mundur dan memilih menatap sang istri yang sibuk dengan manisannya. Entah kenapa ia merasa ada yang berbeda dengan istrinya akhir-akhir ini. Anjani sedikit lebih murung. Dan wanita itu juga tak membalasnya saat ia cium tadi. Padahal biasanya Anjani selalu mengikuti permainannya. Kamu ada masalah? Tanyanya. Tak ingin memendam sendiri pertanyaan yang membuatnya kepikiran akhir-akhir ini. Anjani menoleh ke belakang lalu menggeleng pelan. Tapi aku lihat akhir-akhir ini kamu sering murung. Anjani kembali sibuk mengaduk pewarna alami yang sedang ia rebus. Masa sih? Tanyanya seolah mengatakan bahwa itu hanya perasaan Noah saja. Iya. Ada masalah apa? Kan sudah dibilang kalau ada apa-apa jangan dipendam sendiri. Anjani lalu mematikan kompornya. Sebentar lagi aku melahirkan. Ucapnya kemudian. Kamu takut? Tanya Noah yang menebak Anjani mengkhawatirkan proses persalinannya nanti. Iya, aku takut. Karena sebentar lagi kita berpisah. Anjani tak berani menatap suaminya dengan matanya yang sudah merebak kemerahan sekarang. Sementara Noah nampak bingung. Apa maksudnya dengan sebentar lagi mereka berpisah? Maksudnya gimana? Noah mendekat dan membalikkan tubuh istrinya. Lalu terpampanglah nyata wajah Anjani yang sudah basah oleh air mata. Kok malah nangis? Noah semakin dibuat kebingungan. Kamu janji, kan ke ibu kamu, kalau anak ini lahir. Maka pernikahan kita juga berakhir. Noah tersenyum tipis. Rupanya itu yang dikhawatirkan oleh istrinya. Aku gak pernah janji begitu sama mama. Ya, itu ibunya yang memaksanya berjanji. Tapi Noah selalu memilih diam dan tak terpikirkan untuk mengiyakannya. Anjani mempertanyakan jawaban Noah lewat matanya. Karena dari yang ia dengar waktu itu, mertuanya mengatakan suaminya harus memenuhi janji yang dibuatnya. Hei, Anjani! Noah menjitak lirih pelipis istrinya. Dengar baik-baik. Aku cinta sama kamu. Akhirnya Noah memilih mengungkapkannya saja. Ia pikir sikap dan perhatiannya sudah begitu jelas selama ini. Tapi ternyata wanita memang butuh pernyataan. Aku cinta sama kamu. Ulang Noah lagi. Rasanya menyenangkan melihat istrinya yang memaku tak percaya seperti itu. Ini bukan mimpi, kan? Tanyanya malu. Bukanlah. Noah tertawa melihat respon Anjani yang nampak speechless. Juga senyumnya yang nampak malu-malu berbaur dengan binar bahagia. Aku juga cinta sama kamu. Anjani juga ingin mengungkapkan apa yang ia rasa selama ini. Ia mengucapkannya dengan terbata. Noah kembali tertawa mendengar pernyataan Anjani. Bukan bermaksud menertawakan, tapi ini tawa bahagia. Anjani adalah obat dari segala obat yang ia cari selama ini. Anjani adalah penyembuh luka hatinya. Ia bersyukur dipertemukan dengan wanita ini meski hubungan mereka bermula dari sesuatu yang salah. Yang terpenting sekarang, mereka sedang belajar untuk memperbaiki diri. Noah memeluk wanitanya itu. Erat dan hangat. Nama Arumi kini telah benar-benar terhapus dari hatinya. Tidak ada lagi yang tersisa. Hanya ada satu nama di sana. Dan itu adalah Anjaninya. Istri tersayangnya.
Kita main sebentar. Bisik Noah yang membuat wanita itu tersenyum malu-malu tapi juga tak berniat menolaknya. Ya, Anjani belum pernah menolak setiap ajakan suaminya. Bibir mereka saling bertemu, saling melumat dan saling berhasrat satu sama lain. Itu yang Noah sukai dari Anjani. Meski awalnya malu-malu. Tapi ketika permainan sudah dimulai, Anjani akan melayaninya dengan sangat baik dan selalu berhasil membuatnya mabuk kepayang. Ma, kamu nggak mau ikut ke rumah sakit? Dito menghampiri istrinya yang malah sibuk membuat sop ayam. Ikut kemana? Tanya Wina acuh. Noah pasti sudah hubungin kamu, kan? Istrinya katanya mau melahirkan. Miles. Jawab Wina acuh. Miles gimana kamu? Tuh. Itu cucu kita, lo, Ma. Dito tak habis pikir dengan istrinya. Mama nggak yakin dia cucu kita. Ketus Wina keras kepala. Hah? Terserah kamu ajalah, Ma, pusing ngomong sama Mama. Dito akhirnya memilih pergi sendiri. Sementara Wina yang ditinggal nampak bimbang. Ia tidak peduli pada Anjani. Tapi ia penasaran ingin melihat bayi yang dilahirkan wanita itu. Ia ingin memastikan apakah anak itu mirip dengan Noah atau tidak. Kalau perlu nanti ia suruh tes DNA saja. Kalau ternyata anak itu benar bukan cucunya, Noah harus segera menceraikan wanita tak jelas itu. Pa, Mama ikut. Wina mematikan kompornya dan berlari keluar mengejar suaminya. Sementara itu di rumah sakit Anjani sedang berjuang melahirkan buah hatinya. Setelah percintaan mereka di pagi hari tadi, siangnya Anjani merasakan mulas di perutnya. Awalnya masih bisa ia tahan. Tapi lama-kelamaan rasa sakit yang menyerangnya semakin hebat dan membuatnya tak tahan lagi. Anjani akhirnya menghubungi suaminya yang sedang di luar. Tapi karena Anjani yang sudah panik kenapa-kenapa, ia memesan taksi lebih dulu dan meminta suaminya untuk langsung ke rumah sakit saja. Noah yang sedang di kafe juga ikut panik. Ia langsung menghubungi ayah dan ibunya. Bahkan ia juga menghubungi Jameson. Entah apa yang dipikirkannya saat itu. Mungkin mendadak otaknya error sampai bisa-bisanya menghubungi musuh bebuyutannya itu. Sementara Jameson yang dihubungi Noah malah bingung sendiri. Kenapa, Mas? Tanya Arumi bingung. Jameson menoleh ke istrinya. Ini, sayang. Si curut istrinya mau lahiran. Terus dia hubungin aku. Memangnya aku bapaknya dia apa pakai laporan segala? Yaitu tandanya Noah menganggap kamu orang yang penting buat dia, Mas. Arumi tersenyum melihat wajah suaminya yang takjub itu. Masa iya? Jameson tak percaya. Secara selama ini mereka musuh abadi. Ya. Buktinya kamu yang dia hubungi. Malah aku yang mantannya nggak dikabari. Jawab Arumi asal. Ia lupa kalau suaminya itu cemburunya belum juga hilang. Meski Noah sudah beristrikan Anjani. Sekali saja dia berani hubungin kamu. Jameson membuat gerakan memenggel kepala. Itu artinya dia bosan hidup. Arumi menelan salivanya susah payah. Apa sih, kamu, Mas? Noah itu sudah move on. Istrinya aja cantik begitu. Masih cantikan juga kamu kemana-mana. Jameson memeluk tubuh istrinya yang empuk itu gemas. Mana ada? Arumi mencebik senang. Siapa sih yang tidak suka dipuji suami sendiri? Alhamdulillah. Cowok apa cewek, Noah? Dito dan Wina sampai di rumah sakit saat Anjani sudah melahirkan. Persalinan berjalan lancar dan tidak terlalu ada banyak drama. Ini bukan pertama kalinya Noah mendampingi orang yang mau melahirkan. Jadi, pria itu cukup tenang. Meski kekhawatiran itu tetap ada. Hanya tak begitu ia tunjukkan di depan istrinya. Cowok, Pa? Noah saat ini sedang menimang bayi tampan yang begitu mirip dengan dirinya itu. Setelah sebelumnya disusui oleh ibunya. Mirip sama kamu banget mukanya.
Dito tersenyum sembari melirik istrinya yang berwajah masam. Wanita itu melirik ke bayi yang lelap itu. Dan seketika ia seperti melihat Noah kecilnya yang dulu ia timang dan sayang-sayang waktu bayi. Baguslah kalau mirip Noah. Coba sini mama mau gendong. Ketus Serena yang berusaha menutupi rasa malunya. Tapi ia tak tahan ingin menimang bayi mungil itu. Ia rindu Noah kecilnya yang dulu. Sementara Noah dan Dito hanya saling memandang sambil menahan senyum melihat tingkah ibunya. Ending. Arumi menatap senyum bahagia di wajah Noah. Pada detik itu juga ikut tersenyum. Ia bahagia, karena akhirnya Noah juga menemukan bahagianya setelah luka dalam yang ia berikan untuk pria itu. Kini beban di hatinya terasa ringan. Tidak ada lagi yang mengganjal di sana. Terima kasih untuk Anjani yang telah hadir dan mengobati luka yang pernah ia torehkan untuk pria baik ini. Siapa namanya? Anjani? Arumi yang lebih muda malah lebih nyaman memanggil Anjani dengan nama saja. Sudah kebiasaan dari awal. Dan Arumi merasa wajah Anjani terlalu imut dan sehingga ia selalu merasa Anjani lebih muda darinya. Namanya Nisen Almahendra. Jawab wanita itu dengan senyum bahagia. Siapa yang kasih nama? Tanya Arumi lagi. Mas Noah yang kasih nama. Kini Anjani pun sudah merubah panggilannya untuk sang suami. Tunggu, kok aku nggak asing sama nama itu, sayang? Janeson tiba-tiba menyela. Pria itu lalu terdiam. Nampak berpikir serius. Sungguh ia sangat familiar dengan nama itu. Sementara Noah nampak mengusap tengkuknya. Kenapa ia baru sadar kalau nama itu potongan nama dari si Jojon? Mampus. Itu namaku bukan, sih, sayang? Janeson meminta pendapat istrinya. Dan Arumi nampaknya juga baru sadar. Kok iya, ya, mas? Arumi menatap Noah penuh tanya. Sika. Janeson berdecak angkuh sembari menatap Noah yang memaku kaku. Gak nyangka, sayang. Ternyata diam-diam mantan kamu ini ngefans sama aku. Ucap Janeson bangga. Cih, mana ada? Noah langsung menolak mentah-mentah tuduhan itu. Hadeh, masih ngelak aja, sayang. Padahal waktu Anjani mau lahiran dia sampai laporan dulu sama aku. Padahal aku siapanya? Kakaknya bukan, bapaknya bukan. Dikira aku bestinya apa sampai harus kabar-kabar. Ledek Janeson puas. Sorry, ya. Itu kepencet. Noah rasanya menyesal setengah mati melakukan itu. Sempat-sempatnya ia menghubungi si Jojon waktu itu. Sepertinya waktu itu ia kesambet, makanya mendadak error. Kepencet katanya, sayang. Padahal waktu aku angkat, dia bilang begini. Katanya, Jojon istriku mau lahiran. Minta doanya, ya, supaya istri dan anakku selamat. Janeson menirukan gaya bicara Noah dengan senyum meledek. Terserahlah. Itu khilaf. Sumpah. Itu khilaf. Noah kesal. Sementara Arumi dan Anjani hanya bisa tertawa melihat tingkah suami-suami mereka. Mbak Arumi, ada tamu di bawah. Gina melapor pada majikannya itu. Tamu? Siapa, ya? Arumi mencoba mengingat, apakah ia punya teman yang tahu ia tinggal di rumah ini. Selain Noah dan Anjani tentunya. Bapak-bapak, Mbak, sudah tua? Terang Gina lagi. Arumi terdiam, tiba-tiba terfikirkan seseorang yang selama ini membuatnya memendam banyak kekecewaan. Ya, udah. Sebentar lagi aku turun. Tolong Mbak jagain Lukas dulu, ya? Arumi memang sengaja tidak menggunakan jasa baby sister. Saat ini ia masih bisa mengurus Lukas sendirian. Lagi pula ada adik-adiknya yang dengan senang hati membantunya mengurus dan menjaga bayi mungilnya ini. Tak lama Arumi turun ke bawah. Entah kenapa firasatnya mengatakan kalau yang datang adalah ayahnya.
Semakin mendekati ruang tamu, jantung Arumi semakin berdebar kencang. Apalagi setelah matanya menemukan sosok tua yang dulu begitu ia hormati itu. Hati Arumi campur aduk tak karuan. Dari kecil sampai remaja, ayahnya memberikan banyak kenangan manis. Tapi dari remaja hingga saat ini, ayahnya lebih banyak memberikan kenangan buruk. Jujur, Arumi tidak tahu apa yang ia rasa saat ini. Ada kecewa, tapi ada juga rasa kasihan melihat sosok kurus yang tersenyum padanya itu. Arumi melambatkan langkahnya, membalas senyum itu dengan senyum canggung. Tapi urung Arumi mendekat dan mencium punggung tangan ayah kandungnya itu. "Apa kabar, Nak?" Fadlan ingin merengkuh putri pertamanya itu. Tapi segan ia untuk melakukannya. Karena ia pun sadar akan kesalahannya selama ini. Ia juga tahu kalau Arumi banyak menyimpan kekecewaan padanya. Itu tergambar jelas di raut wajah putrinya yang begitu memaksakan senyum saat menyambutnya. "Arumi baik," jawabnya singkat. "Adik-adik kamu kemana?" tanya Fadlan dengan gugup. "Mereka sekolah." Arumi kembali menjawab singkat. "Ayah rindu sekali dengan kalian," ucap pria tua itu penuh sesal. "Setelah susah, baru ayah rindu kami?" Arumi tersenyum sinis. Salahkah jika ia marah pada pria ini? Fadlan nampak merasa bersalah. "Ayah minta maaf." "Ayah mau apa ke sini?" tanya Arumi yang menebak bahwa ayahnya tak mungkin tiba-tiba mendatanginya seperti ini. Ya, setelah semua yang terjadi. "Ayah dengar kamu melahirkan? Ayah mau jenguk cucu ayah. Lukas sedang tidur." Jawab Arumi berbohong. Ia tak yakin ayahnya bisa menyayangi cucunya. Sedang Nabila saja diabaikan sejak masih bayi merah. "Namanya Lukas? Apa tujuan ayah ke sini?" Arumi merasa sedikit kesal mendengar basa-basi itu. "Ayah?" Fadlan menjeda kalimatnya. "Ayah ingin bertemu kalian. Lalu setelah bertemu..." Fadlan meremas tangannya, beberapa kali ayahnya menggaruk tangannya. Entah ayahnya sakit apa. Tangannya nampak membengkak dengan kulit tangan yang nampak bersisik. "Ayah sudah bercerai," jawab Fadlan jujur. "Maaf. Tapi Arumi nggak peduli ayah mau bercerai atau menikah lagi sekalipun." Jawab Arumi berusaha menekan emosinya. Ia masih ingat sakitnya ketika ayahnya membawa perempuan itu pulang ke rumah dan mengatakan akan menikah lagi. Garis bawahi. Itu di saat ibunya belum lama meninggal. Dan Nabila masih bayi merah yang masih sangat butuh kasih sayang dan perhatian. "Kamu masih marah sama ayah, Nak?" Arumi nggak marah. Arumi cuma kecewa. Sekarang ayah sudah dapat karmanya. Tolong maafkan ayah, Nak. Ayah dicampakkan. Ayah sakit sekarang. Fadlan kembali menggaruk tangannya hingga kulit tangannya yang mengering terkelupas. "Lalu sekarang ayah kesini untuk apa? Apa yang ayah harapkan dari kami setelah dengan tega ayah memilih wanita itu daripada kami, anak-anak kandung ayah sendiri?" Arumi nyaris saja hilang kendali. "Ayah hanya ingin maaf, Nak. Ayah hanya ingin bertemu dengan kalian." Wajah Fadlan memelas, tapi hati Arumi masih sekeras itu. Ia juga pernah memohon pada ayahnya untuk tidak menikah lagi. Setidaknya tunggulah sampai keadaan membaik. Tapi permohonannya tak diindahkan. Bahkan setelah menikah, ayahnya melupakan tanggung jawab pada anak-anaknya yang masih membutuhkan nafkah dan kasih sayang darinya. "Arumi buatkan minum dulu." Arumi memilih menghindar. Mencoba menenangkan hatinya yang dilema. Harus seperti apa ia berlaku pada ayahnya? Sedang jujur Arumi masih begitu memendam kecewa. "Kamu makan yang banyak, biar asinya lancar." Wina bahkan menyiapkan makan untuk menantunya itu. Tentu saja makanan yang lezat dan bergizi. Anjani yang melihat perubahan sang mertua jelas bingung sekaligus juga senang. "Jangan salah paham, ya. Saya melakukan ini buat Nathan, bukan buat kamu."
Wina masih saja gengsi untuk bersikap baik pada Anjani. Padahal sejatinya hatinya mulai menerima Anjani menjadi menantunya. Banyak pertimbangan yang membuat Wina mulai menerima Anjani. Noah nampak tidak murung lagi, wajahnya juga bersinar, dan putranya itu juga terurus dengan sangat baik. Dan yang utama, Anjani memberinya seorang cucu yang sangat tampan. Mirip sekali dengan Noah kecilnya yang dulu. Ia seolah dikembalikan ke puluhan tahun lalu saat memiliki Noah dalam hidupnya. Piringnya taruh situ aja, biar mama yang cuci. Ini kamu susuin Nesen aja. Ingat, ya. Tiap 2 jam sekali kamu harus bangun dan susuin cucu saya. Jangan sampai kelewat dan nanti Nesen kehausan. Iya, Ma. Wina menyerahkan Nesen ke pangkuan ibunya. Sementara Wina sendiri segera membawa piring dan mangkuk kotor bekas Anjani ke dapur untuk dicucinya segera. Wina bukan orang yang suka menumpuk piring kotor. Rumah harus selalu bersih dan rapi. Sebenarnya Anjani tak enak hati dilayani seperti ini. Tapi ia takut kalau ia protes, ibu mertuanya akan marah. Jadinya ia hanya bisa pasrah dan menurut saja. Mana baju kotor kamu? Tak lama Wina sudah datang lagi. Enggak usah, Mak. Anjani benar-benar tak enak hati kalau sampai baju kotornya pun harus dicuci ibu mertuanya. Jangan salah paham. Mama ngelakuin ini bukan buat kamu, tapi buat Noah. Memangnya dengan kondisi kamu yang begini, kamu bisa nyuci sendiri. Pasti Noah lah yang repot. Ocehnya sembari membawa keranjang kotor itu keluar untuk dicuci. Anjani lagi-lagi hanya bisa pasrah. Ia kemudian menidurkan Nesen yang sudah pulas ke atas tempat tidur. Kalau anak tidur, kamu juga tidur. Biar kondisi kamu cepat pulih. Jangan dibawa main handphone. Tahu-tahu Wina sudah di kamar lagi. Iya, Ma. Anjani patuh. Ini makan dulu. Tadi ada yang jual bubur kacang ijo di bawah. Semangkuk bubur yang wangi itu terhidang di meja dan sungguh menggiurkan. Makasih, Ma. Ucap Anjani tulus. Jangan salah paham, ya. Mama ngelakuin bukan buat kamu, tapi buat Noah sama Nesen. Ketus Wina lagi sebelum kemudian keluar. Anjani sama sekali tidak tersinggung. Ia justru tersenyum senang mendapat perhatian demi perhatian dari mertuanya. Meski katanya perhatian itu untuk suami dan anaknya. Yang penting ia ikut kecipratan. Mas, hari ini Mama masakin aku makanan yang enak-enak. Terus dia juga cuciin piring kotorku. Bahkan cuci baju kotor kita. Anjani bercerita dengan binar senang. Kamu seneng? Noah pun ikut senang melihat wanita yang ia cintai memancarkan aura bahagia. Ia bersyukur ibunya sudah mulai mau menerima Anjani. Meskipun belum mau mengakui secara terang-terangan. Hei! Anjani mengangguk mantap. Aku seneng banget. Soalnya mamaku gak pernah kasih perhatian seperti yang mama kamu kasih. Sekarang dia mama kamu juga. Mamaku, mama kamu juga. Anjani mengangguk lagi. Nesen sudah tidur? Iya. Baru aja. Ya udah kamu juga istirahat. Tapi minta vitamin dulu sebelum tidur. Ucap Noah penuh arti. Ia memajukan bibirnya. Dan Anjani dengan senang hati menyambutnya. Jangan lama-lama, Mas. Nanti kebablasan. Aku masih masa nifas. Aku juga tahu, sayang. Anjani memaku senang mendapat panggilan baru itu. Kenapa? Kamu panggil aku, sayang? Tanya Anjani memastikan pendengarannya tak salah. Iya, biar nggak kalah sayang sama si Jojon. Memang cuma dia yang bisa sayang-sayangan. Noah terkekeh. Ya ampun, kenapa sih kalian kayak nggak ada yang mau kalah? Kamu masih punya perasaan ke Mbak Arumi apa, Mas? Anjani merasa sedikit cemburu. Enggak, sayang. Buat apa? Lagian aku sudah punya kamu yang lebih cantik dan seksi. Buat apa mikirin istri orang?
Bisa dibenggel nanti kepala Mas kalau berani mikirin istrinya. Noah bergidik ngeri. Sementara Anjani ikut tertawa. Ia bahagia. Sangat bahagia. Jika mengingat perjalanan masa lalunya. Memiliki kehidupan yang seperti ini sungguh tak terbayangkan. Bahkan Anjani tak yakin akan memiliki seorang suami. Karena ia sangat sulit bergaul. Pun ia tak punya satu pun teman pria. Sayang, kamu gak mau turun? Jameson menyusul istrinya yang sejak sore memilih rebahan di kamar bersama Lucas. Padahal biasanya Arumi akan membawa Lucas ke bawah dan berkumpul bersama saudara-saudaranya. Aku ngantuk, Mas. Arumi beralasan. Ia hanya tidak tahu harus bagaimana bersikap pada ayahnya. Ia takut khilaf dalam berkata-kata, bagaimanapun pria itu adalah ayahnya. Dan Jameson memahami bagaimana perasaan istrinya. Kalau ia di posisi istrinya mungkin ia juga akan bersikap yang sama. Suasana di bawah tadi juga nampak berbeda. Adik-adik iparnya juga lebih banyak diam karena kehadiran ayah mereka yang menginap malam ini. Jika Javas masih mau menyapa ayahnya, maka beda lagi dengan Hanifah. Remaja itu masih belum bisa memaafkan ayahnya. Hanifah sempat melihat ayahnya berbahagia dengan keluarga barunya, mereka bersenang-senang dan makan di tempat yang enak. Sementara ia dan saudara-saudaranya hanya makan seadanya. Bahkan seringkali harus menahan lapar karena mereka harus berbagi dengan makanan yang tersedia. Cukup tak cukup, harus mereka usahakan cukup mengisi masing-masing perut mereka. Mas? Arumi memanggil suaminya. Kenapa, sayang? Apa aku salah ya? Mas bersikap begini sama ayah? Arumi bingung dengan sikapnya sendiri. Itu wajar, sayang. Kamu cuma butuh waktu untuk bisa memaafkan. Jika sekarang belum, mungkin nanti. Suatu hari nanti. Arumi masuk ke pelukan suaminya yang menenangkan. Ia memeluk tubuh sang suami penuh rasa syukur. Kini, ia punya tempat bersandar, tempat bercerita. Memiliki pria ini membuatnya merasa tak sendirian lagi dalam memikirkan masalah-masalahnya. Keesokannya, Fadlan berpamit untuk pergi. Entah kemana tujuannya. Arumi belum ingin tahu. Ini buat ayah. Arumi menyerahkan amplop coklat itu ke ayahnya. Apa ini? Nak, buat modal ayah hidup di luar. Ucap Arumi datar. Maaf, Arumi nggak bisa kasih ayah tinggal di sini. Kalau ayah mau, ayah bisa tinggal di rumah lama kita. Arumi lalu mengeluarkan kunci dari saku dasternya. Terima kasih, Nak. Mata Fadlan berkaca-kaca. Gunakan uang itu untuk berobat. Arumi pamit dulu. Nanti Lucas rewel. Arumi terburu pamit. Ia tidak ingin memiliki rasa kasihan lebih dari ini. Memaafkan mungkin ia bisa. Tapi untuk melupakannya tidaklah semudah itu. Ia butuh waktu. Waktu berlalu tanpa terasa. Masalah datang silih berganti. Ya, namanya juga hidup. Tak selalu mulus-mulus saja perjalanannya. Ada kalanya Arumi dan Jameson berbeda pendapat, bertengkar dan cekcok kecil. Tapi mereka tak membiarkan masalah berlarut dan selalu menyelesaikannya saat itu juga. Masing-masing juga belajar menekan egonya. Karena kalau sama-sama keras dan tak ada yang mau mengalah. Alamat katakan say goodbye pada rumah tangga. Mas, lihat hasil diet aku. Arumi memamerkan tubuhnya yang sudah langsing kembali. Belum selangsing dulu memang. Tapi sudah mulai turun beberapa kilo. Ngapain? Sih, sayang kamu diet segala. Padahal Mas suka kalau kamu bahenol kayak kemarin. Empuk dipeluknya. Ya, aku diet kan juga demi kamu, Mas. Kamu gak suka aku kurus? Tanya Arumi yang sedikit kecewa dengan respon suaminya yang tak begitu antusias dengan keberhasilan dietnya. Ya, Mas, sih, suka-suka aja. Mas cuma gak mau kamu nyiksa diri nahan-nahan makan. Sementara Mas tahu kamu itu makannya banyak banget, kayak kuli. Ledeknya. Mas, ih,
Arumi manyun. Sementara Jameson tertawa. Tapi semenjak diet, kamu harus ngurangin karbo lah, terus makan pakai nasi merah lah. Mas itu, mau kamu kurus atau gendut? Asalkan judulnya Arumi. Mas tetap suka, sayang. Jameson mencium pundak istrinya yang membuka. Masa? Serius? Pokoknya Mas kalau sama kamu gampang banget onnya. Tuh, kan mulai mesum lagi. Arumi mencubit perut suaminya gemas. Serius, sayang? Kamu itu apa-apa pasti nggak percaya. Aku percaya, kok. Makasih ya, Mas sudah jadi suami yang baik buat aku. Aku sayang banget sama kamu. Arumi membalikkan tubuhnya dan mengalungkan tangannya di leher sang suami. Aku lebih-lebih sayang lagi sama kamu. Semoga kamu selalu sayang sama aku, ya, Mas. Selalu, sayang. Sampai kapanpun kamu satu-satunya. Kalau Mas ingkar, kamu bawa aja Mas ke kliniknya Dr. Wisnu. Mau apa di sana? Tanya Arumi bingung. Disunatlah. Nanti pulangnya dapat hadiah tas sama sepatu. Jameson terkekeh. Mas, jahil terus. Mas. Pagi itu Arumi sudah heboh di kamar mandi. Kenapa, sayang? Jameson panik sambil menggendong Lucas menghampiri istrinya. Mas. Arumi keluar kamar mandi sambil menangis. Kenapa sih, sayang? Jameson penasaran. Mas, kok aku bisa hamil? Arumi tergugu. Padahal aku selalu minum pil KB-nya. Aku juga kurus belum lama. Masa hamil lagi? Sia-sia, dong aku diet mati-matian. Jameson berdehem, berusaha menjaga ekspresinya. Kamu hamil lagi, sayang? Iya. Gimana ini, Mas? Kok gimana sih, sayang? Itu rezeki, loh. Harusnya kita bersyukur Tuhan kasih kita kepercayaan lagi. Jameson sok bijak. Padahal memang rencananya membuat istrinya hamil. Berbulan-bulan, Mas aku diet dan akhirnya punya berat badan ideal lagi. Masa sekarang hamil lagi? Gendut lagi, dong aku. Lucas kan juga masih kecil, Mas. Ya, udah, sih, sayang. Nanti kalau Sabrina udah lahir, kamu kan bisa diet lagi. Hibur Jameson. Arumi masih menekuk wajahnya. Ia senang tapi belum bisa menerima kehamilan keduanya. Ini terlalu cepat. Jangan cemberut gitu, dong, sayang. Anak itu rezeki, loh. Iya, Mas. Aku cuma mau makan, kok. Percuma aku diet juga. Sekarang aku mau makan banyak lagi. Arumi melangkah keluar dari kamar. Ia ingin makan yang banyak, biar tidak tambah stres. Jameson menahan senyumnya, tangannya mengepal sebelum kemudian terangkat naik. Yes! Berhasil! Ucap Jameson tanpa suara. Dua anak itu berlarian di dalam rumah. Saling mengejar dengan suara gelak tawa mereka yang saling bersahutan. Rumah besar itu semakin ramai setelah Lucas dan Sabrina tumbuh menjadi anak-anak yang aktif, yang selalu berhasil mamanya pusing jika sudah berebutan mainan. Papa pulang! Sabrina langsung berteriak kegirangan melihat papa kesayangannya pulang. Gadis kecil itu langsung berlari ke papanya yang langsung membawanya ke gendongan. Ini papa aku, ya. Lucas tak mau kalah. Ia menarik tangan papanya yang menggendong Sabrina. Tak mau berbagi ayahnya dengan Sabrina. Ini papa Sabrina, ya. Mas Lucas sama mama aja. Hei, sayang. Bareng-bareng, ya. Papa Jameson ya papa kalian berdua. Jameson mulai oleng ditarik ke sana-sini oleh dua bocilnya. Gak mau! Seru Sabrina. Papa Joe punya Sabrina. Gak mau! Lucas mau sama papa. Lucas menarik-narik tangan papanya. Ya, udah sini gendong bareng-bareng. Jameson mengangkat Lucas ke gendongannya.
Alhasil, tangannya kini terisi dua bocil yang tiba-tiba langsung akur. Padahal sedetik lalu mereka bertengkar dengan hebohnya. "Mama mana, sayang?" tanya Jameson yang tumben hari ini tidak disambut oleh istrinya. "Mama sakit, Pa, dari tadi muntah-muntah terus," jawab Sabrina dengan polosnya. "Apa? Mama sakit?" Jameson langsung panik, karena istrinya itu sama sekali tak mengabarinya. "Mama gak sakit, Pak, kata Mbak Hani, Mama cuma lagi hamil." Kali ini Lucas yang bicara. "Apa? Mama hamil?" Jameson yang semula khawatir langsung sumringah lagi. Seketika ia langsung berlari ke atas sambil masih membawa dua bocah itu di gendongannya. Ending.